Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas rasionalisme. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang empirisisme. Empirisisme meyakini bahwa sumber pengetahuan itu adalah indera. Sebaliknya, rasionalisme meyakini sumber pengetahuan itu adalah rasio. Kemudian rasionalisme juga meyakini bahwa kita ini mempunyai ide-ide bawaan atau innate ideas. Lalu metode yang biasanya digunakan di dalam rasionalisme adalah deduksi. Sekarang kita masuk ke Descartes, ya. René Descartes, sumber utama pembahasan kita kali ini adalah bukunya Meditation on First Philosophy, ya. Descartes berusaha mencari landasan pengetahuan yang pasti, ya. Memperoleh pengetahuan yang pasti. Jadi pengetahuan itu adalah kepastian. Kepastian adalah pengetahuan. Yang tidak pasti menurut dia tidak bisa dijadikan sebagai pengetahuan. Bagaimana, ya, cara Descartes untuk sampai kepada pengetahuan yang pasti? Dia menggunakan metode yang disebut dengan radical doubt, keraguan yang radikal, yaitu meragukan segala sesuatu yang bisa diragukan. Selama masih bisa diragukan, menurut Descartes, ragukanlah, jangan sisakan, jangan beri ruang, ya, ketidakraguan, ya. Walaupun Anda percaya, tapi beri ruang pada diri Anda untuk ragu, ya. Beri ruang keraguan di dalam diri Anda. Apa saja yang diragukan oleh Descartes? Pertama, ya, Descartes menyatakan bahwa banyak pengetahuan yang dia peroleh, ya, banyak pengetahuan yang dia peroleh sebelumnya itu informasinya itu bersumber dari indera. Tetapi yang menjadi persoalan, indera ini kadang menipu. Nah, menurut Descartes, ya, karena indera itu kadang menipu atau pernah menipu, jadi kita tidak bisa mempercayai indera, ya. Kita tidak tahu kapan indera ini menipu, kapan dia tidak menipu. Misalnya, contoh yang populer, ya, tentang ilusi optik, ya, ilusi yang bersumber dari indera penglihatan. Tongkat di dalam air misalnya, ya, itu, ya, kelihatan bengkok, ya. Indera penglihatan kita menginformasikan kepada kita bahwa tongkat yang di dalam dimasukkan ke dalam air itu bengkok, ya. Padahal sebenarnya tidak bengkok. Contoh yang kedua, kalau hari panas, ya,
di jalan beraspal, Anda melihat dari kejauhan itu seperti ada air di atas aspal ya, padahal tidak ada. Contoh yang lainnya, kalau Anda berada di pantai di sore hari ketika matahari tenggelam ya, kita melihat di ufuk ya, matahari itu masuk ke dalam laut, padahal mataharinya tidak masuk ke dalam laut ya. Oleh karena itu kita menggunakan kata tenggelam ya. Nah, itu menurut Descartes ya, bahasa yang dia gunakan, bahwa indera itu menipu ya. Bahkan ya, tangannya sendiri ya, dia melihat tangannya, apa betul tangan saya ini ada ya? Jangan-jangan tidak ada, sampai ia meragukan tubuhnya ya, apa benar tubuhnya ini ada? Jangan-jangan tidak ada. Itu keraguannya sampai se ekstrim itu. Yang kedua, menurut Descartes ya, ketika kita melihat meja di depan kita misalnya, itu kita tidak bisa membedakan apakah kita ini sedang mimpi atau sedang sadar ya. Bagaimana cara kita mengetes bahwa kita ini sedang tidak bermimpi ketika melihat meja ya, bahwa kita dalam keadaan sadar ketika melihat meja. Jangan-jangan meja itu tidak ada ya. Jangan-jangan kita mimpi saja bahwa meja itu ada. Nah, menurut Descartes, susah bagi kita ya, untuk mengecek apakah kita ini ya dalam keadaan sadar atau dalam keadaan bermimpi. Yang ketiga, tantangan selanjutnya adalah kita asumsikan misalnya ada yang dia sebut dengan evil genius ya, kita sebut aja setan ya, seperti itu, yang mungkin memperdaya kita ya. Di dalam matematika misalnya 2 ditambah 3 ya, menurut Descartes di dalam matematika misalnya 2 ditambah 3 itu adalah 5. Ini adalah kandidat pengetahuan yang pasti ya, kandidat kepastian. 2 ditambah 3 itu adalah 5 ya, menurut Descartes, baik kita dalam keadaan mimpi maupun kita dalam keadaan sadar. Tetapi bisa saja menurut dia ada evil genius ya, kita sebut saja setan ya, makhluk yang sangat jenius ya, yang memperdaya kita, yang memperdaya pikiran kita, lalu mengatakan bahwa 2 ditambah 3 itu bukan 5 tapi 7 atau 8. Dari ketiga tantangan itu ya, dari ketiga persoalan itu, yang pertama indera yang menipu ya, indera yang kadang-kadang menipu, lalu kita sulit untuk percaya kapan dia menipu atau tidak. Kemudian problem mimpi ya, apakah kita ini sedang sadar atau tidak sadar, sehingga pengetahuan kita yang kita peroleh itu ya, apakah ini mimpi atau tidak. Jadi tidak ada kepastian di situ. Selanjutnya ya, kita juga berpikir ya, jangan-jangan kita ini diperdaya oleh si jenius yang jahat tadi itu, setan tadi itu. Namun demikian menurut Descartes, walaupun kita menyaksikan, meragukan segala sesuatu yang bersumber dari indera kita ya, kita meragukan apakah kita ini sedang bermimpi atau tidak, atau kita berpikir apakah setan ya, si jahat yang jenius sedang memperdaya kita. Yang pasti di dalam
keadaan-keadaan itu adalah kita berpikir, ya, kita ragu. Oleh karena itu, menurut Descartes, pikiran, bahasa dia, ketika saya berpikir, itu ada kepastian bahwa saya itu ada. Jadi yang pasti itu menurut Descartes adalah saya berpikir maka saya ada. Itu yang terkenal dengan cogito ergo sum. Yang pasti ada itu adalah pikiran saya dan isinya. Misalnya, saya berpikir bahwa bendera itu merah. Ya, jadi di dalam pikiran saya ini, atau isi pikiran saya ini, bahwa bendera itu merah. Nah, itu pasti. Tetapi apakah bendera yang di luar pikiran saya, yang saya tangkap dengan indera, warnanya betul warnanya merah? Nah, itu tidak ada kepastian. Saya ragu. Jadi yang pasti itu adalah bahwa saya punya pikiran bendera itu merah. Yang jadi persoalan adalah apakah pikiran saya itu sesuai dengan kenyataan, atau apakah kenyataan itu sesuai dengan apa yang saya pikirkan? Nah, itu yang belum pasti.